Metodologi Pengajaran Islam ke-1 by Ustadz Nasiruddin. Kalau dilakukan adalah pada sahabat ini yang saya untuk bersama bapak ibu saya menyampaikan materi tentang metodologi pengajaran. Ini di kelas apa ini? Berapa kamu pelajaran? Waktu berarti bapak-bapak ibu yang berada di hadapan saya adalah guru-guru manusia atau berniat menjadi paling tidak mengadakan cuci nah, materi yang diberikan kepada saya adalah metodologi pengajaran untuk pengajaran. Kecil sekali ya tampilannya, Bruna, kelihatan dari belakang. Semua besar itu tampilannya kenapa? Dalam 8 kali pertemuan ke depan jadwalnya banyak sekali program ini. Biasanya cuma 4 kali pertemuan, itu tumben apa. Jadi akan banyak bertatap muka dan menyampaikan beberapa materi. Nanti saya kira mungkin ada praktik, meskipun mungkin tidak mungkin semua, paling tidak nanti sebagai contoh. Nah, materi metodologi pengajaran yang akan saya sampaikan sesungguhnya adalah materi secara umum, tidak hanya Al-Quran secara khusus, tetapi metodologi atau metode pengajaran ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lain secara umum. Itu yang perlu kita cermati, bahwa nanti di dalamnya pertemuan-pertemuan itu akan secara khusus juga kita membicara bagaimana menurut teori-teori mengajarkan Al-Quran. Tentang inti materinya sendiri tentu para besar kita yang masih besar yang lain tentu lebih layak, lebih mumpuni, lebih ahli untuk menyampaikan materi ke-Al-Quranannya. Jadi kalau tanya Al-Qurannya, mohon maaf jangan saya Bapak Ibu, saya masih belajar. Termasuk ini pun sesungguhnya awalnya saya menyampaikan supaya guru-guru Al-Quran yang menyampaikan karena mereka memang memahami. Tapi karena full barangkali jadwalnya, jadi saya disertakan lagi. Mohon maaf. Yang ada di hadapan saya pastilah Bapak Ibu pernah mendapatkan barangkali materi-materi ini di apa di perguruan tinggi atau di tempat-tempat lain. Saya mengenalkan dahulu, sebagian ada yang mungkin bertemu dengan saya di tempat ini baru. Nama saya Nasiruddin Khalid. Gitu ya. Ada HP Pak? Apa? HP? HP-nya ada dan Semua dibeli Pak. HP-nya ada kan hanya HP-nya ada di atas meja. Mau dibeli. Jelas saya belum belajar PowerPoint. Ini nomornya. Saya di Tangerang. Saya di Tangerang. Ya, Tangerang.
ke dalam, ke sawah, ke dalam. Kampung saya namanya sawah dalam, Pak. Sawah dalam. Memang sudah ke sawah lalu ke dalam. Di daerah Penpina, Kota Tangerang, orang lebih mengenal mungkin Kebonanas Tangerang. Nah, dibanding sawah dalamnya, kalau susah nyari sawahnya aja susah. Ini saya alhamdulillah 3 anak punya. Istri saya 3. Iya, sudah kali namanya. Dan putranya 3. Insyaallah pengennya sih kayak si Rasul, paling enggak nama. Baik, ya kan? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak berjumpa di saya, kecuali yang sebagian Bapak Ibu yang mungkin bahasa Arab ya, ada yang pernah lihatlah sekali-kali waktu mungkin di kantin lagi nanti makan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada setiap kita manusia, siapapun orangnya, apapun dasarnya, apapun latar belakangnya, dimanapun dia berada, itu kemampuan untuk mengajar. Siapapun. Bahkan dari seorang yang tidak pernah mengecap bangku pendidikan sekalipun, Allah sudah berikan pada setiap orang itu kemampuan untuk mengajar. Sebab ada potensi dasar yang dimiliki oleh manusia yang digunakan oleh Allah adalah bahwa manusia itu adalah makhluk paidatul. Makhluk paidatul. Makhluk mendidik dan juga dididik. Itu. Maka orang tua, ayah, ibu, seandainya pun sekali lagi tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, apalagi perkuliahan, maka Allah sudah berikan potensi kemampuan. Alhamdulillah, putra-putra, ibu-ibu semua nih, sekarang cucu bisa jalan semua dia. Yang ajar siapa? Ibu. Alhamdulillah, putra-putri ibu semua sudah bisa membaca ya. Yang ajar gurunya. Ibunya di rumah. Iya. Ada umum, madrasah. Itu adalah sekolah pertama. Nah, Anda akan lihat bagaimana konstruksi atau hierarki guru di dalam Islam. Baik, kita mulai dari apa itu metodologi pengajaran. Iya, ada pengertian didaktik metodik dan baru nanti berkembang kepada metodologi pengajaran. Didaktik metodik. Idealnya kalau tampilannya lebih gede lagi, ya. Saya pikir akan seperti besarnya pantul di sini. Didaktik metodik itu dari 2 kata, satu kata didaktik dan satu lagi kata metodik. Sedikit dengarnya metodik kan metode, didaktik kan didaktikan. Kira-kira terambil dari bahasa apa nih didaktik dari Bapak Ibu? Bahasa Inggris. Yang lain? Bahasa? Bahasa Persia. Bahasa Sanskerta kali. Kan masih ada kalinya ya? Dia terambil dari bahasa Yunani. Ini kan sebagian besar sudah pernah bertemu di PGA itu ya, sudah pernah dapat PGA ya. Nah, sebelum kita bicara tentang metode, coba Bapak Ibu lihat di papan tulis. Ada 3 gambar itu. Ini apa nih? Sepeda kecil benar. Ini orang lain. Kalau bertiganya ini
melakukan suatu aktivitas, yang ini bersepeda, yang ini bermobil, yang ini berlari dari Jakarta ke Bogor, mana yang lebih cepat? Ya, saya akan mengurusi barang kalian yang berbeda. Ini kalau kejadiannya dalam keadaan normal ya. Kita nggak bicara kalau nggak normal. Kalau macet, tempat semua juga macet. Berlari macet. Ya. Tetapi standar secara umum, orang akan mengatakan pastilah mobil akan lebih cepat. Maka ini bicara alat. Apa yang lebih cepat untuk mencapai tujuan? Itu contoh yang pertama. Nah, nanti kita lanjutkan dulu gambarnya. Sekarang kita masuki, apa itu didaktik? Didaktik berasal dari kata didaktika, bahasa Yunani yang artinya pandai mengajar. Nah, yang diinginkan ketika Bapak Ibu mudah-mudahan sudah memiliki dasar yang mantap selama ini, barangkali selama kita melakukan atau belajar di sini adalah sesuatu yang barangkali menyempurnakan itu kekurangannya. Kalau dianggap ada kekurangannya, kalau tidak, ya paling tidak kelebihannya bersilaturahim. Kalau dia mau udah biasa semuanya, bahkan lebih dari ini nggak apa-apa, tapi paling tidak bersilaturahim. Jadi didaktik berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah didaktika. Aslinya adalah didaktika. Yunani pandai mengajar. Didaktik adalah ilmu yang membicarakan atau memberikan prinsip-prinsip tentang cara-cara menyampaikan pelajaran sehingga pelajaran itu dikuasai oleh peserta didik, siswa atau murid. Ini dia. Jadi kalau bicara didaktik adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip, memberikan dasar-dasar, memberikan ketampilan dasar bagaimana seseorang, siapapun dia namanya, dosen, instruktur, guru, ibu, ayah, pendidik, pengajar, apapun, dalam bahasa Arab, ustaz, muhadzib, mudarris, muhawir, dan sebagainya. Agar apa yang disampaikannya itu, pesannya atau pelajarannya tersampai kepada murid dengan baik. Nah, dasar-dasar ilmunya namanya Bapak Ibu, perlu nggak sih? Tadi saya katakan di awal, kan semua orang sudah diberi potensi oleh Allah untuk bisa memberi, mengajar. Tapi perlu nggak kita mengetahui ilmu itu? Mengapa? Coba kita lihat, ada contoh mengajar, contoh sederhana maksud saya. Sering saya sampaikan ini. Bapak ibu-ibu yang tahu, kalau ke pasar ada orang jualan singkong, ya, 1 kilo berapa tuh? Gimana 3.000? Asgah. Saya yang sudah jualan singkong tahu. Baik, anggaplah 3.000, ya, 3.000 rupiah. Bawa ke rumah. Perhatikan ini. Ini hanya membedakan ilmu dan tidak ilmu. Kalau sampai di rumah, si A mengupas, lalu masing-masing dipotong 2, dimasukkan direbus, dijual. Dijual nih. Kira-kira misalnya dapat 3 batang. Potong 2 jadi 6 batang. Ya? Dijual satunya 1.000 jadi berapa? 6.000. Masih dapat untungnya? Dapat. Untungnya berapa? 3.000. Untungnya kan pakai kayu. Ya, makanya tuh ilmunya baru sampai itu 3.000 belum potong minyak. Kira-kira 350 perak. Oke. Sekarang bahan yang sama singkong itu kita bawa pulang ke rumah, kita kupas, kita potong bukan 6, kita potong 12, kita goreng. 1.001. Jadi berapa? 12. Mana nih? Besar, yang pertama yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ya? Kenapa Ibu? Karena
ada ilmu. Yang enak itu hanya bukan sekedar digodok, tapi bagaimana digoreng. Yang C sama bawa pulang ke rumah. Tadi potong 12, sekarang potong 24. Masukkan gorengan, dikasih keju, susu keju. Harganya 1.000 kali 24, 48.000. 48. Kejunya ada warnanya. Lihat. 48.000, 12.000, ya sama 6.000. Aslinya sama dasarnya, bahannya sama, yang membedakan. Iya, sebelum sampai keju apa dari cara dan ilmu. Berarti ilmu dan cara menaikkan derajat, pendapatan, harkat, kultur. Itu kan? Betul. Ya kan? Jadi, kalau kita semua sudah diberi oleh Allah kemampuan dasar, potensi mengajar, iya. Tapi akan lebih bernilai kalau kita tahu ilmu, cara yang lebih baik. Itu tidak. Oke, lanjutnya. Didaktik juga adalah sederhana kata adalah ilmu mengajar dan ilmu belajar. Ilmu belajar mengajar itu didaktik. Satu ya. Kalau didaktika sekedar kata yang sama. Artinya ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengajar, bagaimana cara belajar, atau prinsip-prinsip yang memberi informasi kepada orang untuk bagaimana cara menyampaikan pesan kepada murid dan dapat diserap dengan baik oleh murid. Itu tidak. Nah, metodik apa? Metodik juga, dan bahasa Yunani terakhir dari dua kata meta dan kodos. Metode itu meta dan kodos. Meta itu artinya melalui, dan kodos adalah jalan. Ya. Maka kalau disingkat ini meta kodos, metode, meta dan kodos. Melalui dan jalan atau cara. Dengan demikian maka metode artinya adalah ilmu yang harus dilalui atau dimiliki oleh seseorang dalam proses pengajaran. Proses ilmu yang mesti dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini guru, dalam rangka bagaimana menyampaikan pelajaran. Nah, kalau digandeng ini didaktik metodik, maka kalimat itu bermuara pada dua hal ya. Ilmu mengajar. Mengajar itu didaktik metodik. Capaian ilmu itu bisa diperoleh dari guru, bisa diperoleh dari instruktur, dari dosen. Bisa juga ilmu itu diperoleh dalam pengalaman. Lihat anak kecil ambil gelas, ambil air panas, begitu panas. Lihat dia. Kalau kita orang tua nggak sabar, kita marah itu anak itu. Langsung bawa-bawa ini. Anak tidak apa? Kapok. Besok nggak mau lagi. Mau minum, ambilin air panas. Besok lagi, ambil air panas. Padahal sesungguhnya kalau kita memahami, anak itu dia mau belajar dari pilih-pilih. Asal jangan fatal jiwanya. Air pisau biarin aja kita lihat ini. Kalau yang dia potong itu kembang, kalau yang dia potong itu daun, kalau dia potong itu kertas, dia apa-apa. Kalau yang dia potong
Kalau makan masih penting, masih ada ganti dan masih cepat. Jadinya, kalau naik ke atas dikit, repot. Kita ada ganti. Jadi pada saat tertentu, anak-anak itu biarkan dia di dalam ketidakmengertiannya belajar supaya mengerti. Dia tahu, oh kalau air panas itu seperti itu, besok harus hati-hati. Jatuh, gelasnya panas, biarkan. Kalau besok pegang ininya lah ya. Kalau kita marah, takut nggak mau pegang lagi. Suapin, suami, ibunya dia. Besok kalau nggak ada orang tuanya repot. Oke. Jadi kalau gitu apa itu metodologi pengajaran? Ilmu yang membicarakan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau untuk mengetahui kompetensi tertentu yang telah dirumuskan pada silabus mata pelajaran. Ini ada kata-kata kompetensi, ada kata-kata silabus. Kalau ini yang persis tadi yang kita bicarakan dahulu. Ilmu yang membicarakan bagaimana atau cara dilalui oleh seseorang dalam menyampaikan pelajaran, dalam menyampaikan ilmu, untuk apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Kalau untuk menguasai kompetensi, apa sih kompetensi? Apa sih kompetensi? Kalau mengambil apa? Kalau mengambil rapor, ada kompeten. Jadi beda apa tuh kompeten? Harus mencapai, apa lagi? Kemampuan, apa lagi? Uji kemampuan, apa lagi kita baru? Siapa yang sharing, yang mau bagi ini? Kompetensi. Yang kompeten. Apa kira-kira? Ahli, baik namanya. Berkualitas, politik. Qualified apa? Berwenang. Ini orang kompeten, bukan skrup. Baik. Saya pernah membaca, barangkali ini bisa berbagi mungkin antara pendapat-pendapat tadi yang Bapak Ibu sudah sampaikan itu. Orang yang disebut kompeten adalah orang yang memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu diperoleh karena ada dua hal. Seorang yang berwenang itu melakukan sesuatu keahliannya apabila dia memiliki dua hal. Apa dua hal itu? Ia memiliki ilmu dan dia memiliki keterampilan. Kedua kemandirian ini, kedua kemampuan ini berpadu pada diri seseorang, itulah orang yang kompeten. Kompetensi adalah sifatnya. Kompeten adalah orang. Berpadunya antara ilmu dan keterampilan melahirkan kompetensi. Jadi kalau ilmunya aja ada nggak praktek, dia kompeten nggak? Coba Bapak Ibu lihat, naik sepeda, ibu kasihan sama anak dibelikan sepeda yang bagus, ya, mahal. Anaknya kasihan, takut lecet. Juga sepedanya masih baru, takut lecet. Jadi jangan dinaikin ya, dituntun. Besok lagi tuntun. Itu anak sebulan nuntun sepeda, bisa nggak? Setiap pulang, setiap mau berangkat kasih tahu sama ibunya, lihat sini, lihat nih. Lihat, ini namanya setang, ini rem, ini roda, tuntun sebulan pulang-pulang beli, bisa naik. Tahu dia ilmunya tahu. Kalau naik sepeda besok, pegang dua, dijual itu pedalnya, tapi kagak pernah naik. Bisa? Kan gitu ya. Nah, kalau ilmunya saja tanpa ada keterampilannya praktek, maka dia menjadi tidak kompeten. Besok langsung dinaiki sepeda, insya Allah orang.
terampil aja dengan ilmunya. Ya, jadi tahu nggak ada ilmunya, naik sepeda, rem mestinya ada ilmunya. Rem itu rem depan ada di kanan, rem kiri belakang ada di kiri. Lebih cepat dari ilmunya, langsung rem depan, apa yang jadi? Dia terampil, tapi belum ada ilmunya. Saya kalau pakai rem, alami pakai kaki. Kakinya yang berbicara. Kenapa? Belum ada ilmunya. Belum pakai rem aja kencang depan tadi jungkel. Dia pakai kaki, kakinya meleceh. Apa yang salah dengan orang ini? Terampil ilmunya belum. Untuk itu, orang yang kompeten adalah orang yang tahu ilmunya dan tahu cara menggunakan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang kelak ketika dia belajar bukan hanya tahu ilmunya, tapi tahu cara melakukan. Nah, kalau sholat mulai dengan takbiratul ihram, takbiratul ihram itu mengangkat tangan, taruh di kuping. Besok-besok nggak ada gurunya, dia praktek di rumah. Angkat tangan, taruh di kuping. Iya. Ruku itu, iya ruku itu tundukkan badan. Mending kalau nunduknya ke depan, nunduknya ke samping. Kenapa? Ilmunya ada, prakteknya tidak. Maka kompetensi mesti dimiliki oleh manusia kita. Kenapa? Tahu ilmu dan tahu cara melakukan. Insyaallah. Itu aja tuh, ini mau udah biasa dari gitu ya, mengingatkan kembali. Lupa, namanya itu apa? Lupa. Iya dong, mau nengok kenapa? Siapa? Iya mati. Kapan mudoret kan? Iya mati. Mati terus. Kapan mudoretnya? Makanya kita lupa lagi gitu dia. Padahal namanya bukan mati, mati ya. Mati tahu dari dulu ada kayunan. Lagi menghayati kompetensi. Saya udah kompeten belum? Ternyata udah. Mengajarkan tajwid perlu kompetensi. Nah, lihat cara mengucapkan H itu mangap. Lalu suarakan kayak pedas. Kenapa? Gurunya tidak mempraktekkan. Maka tahu saya katanya dalam ilmu tajwid itu mengajar ilmu tajwid, mengajar Al-Quran harus ada musyawarah. Apa itu musyawarah? Monyong dikit kalau masih keliru kan? Dulu kalau guru saya di kampung ngajarkan sol itu kalau belum siur belum benar. Kalau belum monyong belum benar. Itu ketemu guru yang ahlinya nggak perlu monyong-monyong amat kali ini. Maklum gurunya belum uang. Nggak apa-apa. Sekarang ternyata diperbaiki kan begitu? Ada kemajuan, maju terus. Dan metode pengajaran secara sederhana adalah ilmu bagaimana cara mengajar. Mengajar. Kira-kira bagi kita orang tua lah misalnya penting nggak? Bagi guru? Saya pernah dengar ada orang yang sampai susah nyebutin gelarnya banyak kan, depan belakang. Gitu ya. Ilmunya banyak sekali. Tapi begitu mulai ngomong 10 menit, 15 menit, setengah jam, orang nganggut semuanya. Ilmunya atau mungkin ketinggian jadi susah nangkap. Ya. Ada. Jadi cara menyampaikan juga bagian daripada metode. Ada ya. Ya, karena beliau sudah capek belajar, jadi saatnya untuk duduk.
Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, perbedaan metode keilmuan antara Barat dan Islam seperti apa kalau kita lihat ini? Saya lihat dari sebuah tulisan. Lihat sini. Kalau dunia Barat, kebebasan mutlak pada individu siswa, guru sebagai motivator, stimulator, fasilitator, atau instruktur saja. Jadi murid sebebas-bebasnya mau belajar apapun dia, mau bertingkah apapun dia, dalam bahasa mereka, biarkan kebebasan sama mereka. Berikan kebebasan. Betul. Terkadang ini tidak terkontrol, maka bisa berefek negatif jika memang tidak. Nah, kebebasan yang mutlak ini yang umumnya diterapkan di dunia barat. Adapun di dalam Islam, pendidikan Islam menghargai kebebasan individu. Baik, orang itu perlu bebas, tetapi di dalam Islam kebebasan yang terbimbing oleh guru, tidak sebebas-bebasnya. Apalagi ada lagi apa itu etika ketimuran. Jadi orang cium tangan orang guru ya, yang murid kita tuh cium tangan. Ada lagi nih murid kita yang kalau cium tangan nggak cukup sekali, bolak-balik. 2 kali bolak-balik. Ada 3 sekali. Hari apa dari berkat? Oke, iya. Yang itu lebih pada tradisi moral. Jadi kalau ibarat kebebasan itu mutlak pada individu siswa, guru hanya sebagai fasilitator, mediator, perantara, penyedia fasilitas. Tetapi di dalam Islam diberikan kebebasan, tetapi kebebasannya tidak kebebasan yang sih bebas. Kita lebih. Ya, belum ya? Iya. Jadi, kalau dalam Islam, pendidikan Islam itu menghargai kebebasan individu siswa, tetapi yang terbimbing oleh aslinya mana tuh? Ini pertemuan yang berapa nih? 4 ya, Bu? 4 ya? Aslinya ada, coba lihat. Kalau aslinya pesertanya berapa? Ada 80. Ya. Kalau dalam jadwal ini jumlahnya 97. Kalau bicara metode, selalu orang mengkaitkan kepada 2 hal. Apa nih Bapak Ibu maksudnya? Sebagai silakan. Waktu. Apa ini? Bicara apa? Bicara? Yang sebagai itu bicara? Waktu. Yang sebenarnya bicara? Diskon. Ibu lihat. Yang sebenarnya bicara diskon. Nilai. Ibu ganda. Apa maksudnya ini? Jadi kalau kita bicara metode, itu ada 2 unsur yang paling orang biasa ingat. Satu bicara waktu, yang kedua bicara tempat. Jadi rumah ya. Dia ada gantungannya nih 50%. Cepat kalau ada diskonnya dia. Konteksnya cepat. Baik. Oke, belum menjawab ya. Saudara di Facebook. Kalau ini, mana yang lebih praktis? Pakai yang ini atau pakai yang sebelah kiri? Kenapa? Jadi, kalau sebelah kiri? Sebelah kanan? Itu metode. Apa itu artinya? Cara yang mudah. Oke. Kalau ini? Cari waktu yang penting ya. Baik. Orang bicara kalau metode itu adalah selalu kaitannya 2.
efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Nah, efektif itu selalu kaitannya dengan seberapa waktu yang dibutuhkan. Cara detail, biaya yang akan digunakan. Seidealnya adalah suatu pembelajaran itu mesti efektif dan efisien. Artinya waktunya cepat tersampaikan pesannya, biayanya prinsip ekonomi itu ya. Gitu. Jadi dalam profit dalam prinsip ekonomi kan low cost, high profit. Modalnya dikit, untungnya orang nggak mau. Kalau itu tadi bicara yang tadi di awal. Nah, saya ulangi lagi dari awal ini. Ini bicara apa kalau ketiganya ini kita pilih, kenapa mobil yang kita pilih? Bicara apa? Waktu kan bicara dia kan. Kalau sampai ini dari Jakarta ke Bogor pakai sepeda murah, sebenarnya nggak murah. Makanya minumnya diajar di jalan. Kalau bisa aja melakukan yang lain. Satu orang. Apalagi ini. Jadi kadang-kadang sesuatu itu kelihatannya mahal, tapi harus dihitung di dalam uang yang lebih luas, ya tidak lebih mahal. Jadi kita tidak akan hitung. Saya mau milih pakai apa? Lari, Jakarta Bogor. Baru dari sini sampai Cilita. Sudah mahal. Di situ mulu. Dia yang mulutnya berapa? Hujanan, uji. Jadi ternyata nggak murah, gitu. Dalam standar kalian ini mungkin kelihatannya murah, tidak murah. Cara metode adalah bicara waktu yang sebisa mungkin cepat dicapai dan biaya yang murah digunakan. Itu bicara tentang efektif dan efisien. Selanjutnya tadi. Nah, orang juga dalam memberi pelajaran, mengajar seorang guru kepada murid selalu dikaitkan kepada nilai efektif dan efisien yang ini. Jadi itu bahwa kalau ngajar itu waktunya cepat, biayanya maka tapi cepatnya kalau jalan nanti waktunya menjelang selesai masuk. Sudah mau selesai keluar. Itu waktunya cepat. Nggak salah kan? Tapi pada beberapa kasus tertentu tentunya tidak tepat. Baik, ada makna efektif dan efisien yang dimaknai di dalam pengajaran, bukan selalu bicara masalah biaya dan bicara waktu. Meskipun itu betul bahwa nilai efektif dan efisien dalam bicara ini, tapi ada juga makna yang lain yang ditambahkan mestinya. Kalau kita bicara pengajaran yang efektif dan efisien, selain bahwa dia harus waktunya tergunakan dengan baik dan juga biayanya yang murah, dia juga memahami harus menggunakan ini ya, efisien ini efektif, ini efisien. Ini dia. Jadi efektif itu maknanya adalah bahwa pelajaran yang disampaikan oleh guru, instruktur, dosen, apapun namanya, kepada murid tersampaikan dengan baik. Pesannya nyampe. Itu namanya efektif. Kalau bisa cepat, ngapain? Lama. Ingat itu ya? Kalau bisa cepat, ngapain? Nanti saya tagih. Kalau bisa lewat belakang, depan.
Kalau efisien, bahwa pelajaran pesan yang disampaikan oleh guru kepada murid tidak hanya berhenti pada ya saya paham, ya saya terima, ya saya ngerti. Itu tidak efisien. Tetapi yang efisien dalam pemahaman ini adalah ya pelajaran yang diterima itu bagaimana dapat dilaksanakan, diaplikasikan, diamalkan, dipraktekkan. Apa itu bahasanya ini? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan gunanya betul itu. Coba saya lagi. Sama-sama. Dari jauh berdua sama-sama aja. Asik juga nih. AC-nya ada mendem. AC-nya mendem. Nikmat. Tapi kalau pikir yang ada apa ya? Nyaman aja. Nyaman. Bang, ya, foto. Bisa didaftarkan tadi. Pak, sorot kopi. Ya, nanti sediakan gulanya. Boleh nanti. Ya. Jadi ini ungkapan yang tulis. Aduh, nggak. Ini tadi maksudnya apa sih? Lupa ya. Pesan ini, ungkapan yang ditulis ini ingin menyampaikan bahwa ilmu itu penting, tetapi lebih sempurna ketika ilmu itu diamalkan. Sebab ilmu yang tanpa pengamalan seperti pohon yang tidak, meski tidak semua pohon. Ya, bagus pohon itu berbuah. Di pohon samping kita kan nggak berbuah. Tapi ya, saya kira mungkin bukan berbuah seperti pohon yang tidak bermanfaat. Karena pohon itu ada yang diambil bukan buahnya, tapi kayunya, daunnya. Ya, ini kan bukan ayatnya, bukan hadis, ungkapan. Saya mengulang bahwa kita nih Bapak Ibu itu juga bertanggung jawab terhadap anak-anak kita kalau kita ajarkan Al-Quran itu. Misalnya kita mengajarkan anak kita nih, mengajarkan mereka membaca buku bacaan gitu kok di Quran gitu ya, di ilmunya sudah kita transfer bahwa Al-Quran itu manakala ada unsur atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya mim non wawu misalnya seperti itu ya, yang digunakan maka membacanya adalah dengan meleburkan, memasukkan huruf atau tanwinnya kepada huruf yang tadi itu selanjutnya. Ketika anak itu diingat begitu terus digagas, baru anak itu paham apa yang disampaikan guru. Oh begitu. Terus langkah selanjutnya adalah bahwa apa yang dipahami itu dipraktikkan ketika dia mengaji. Maka tidak begitu bermanfaat ketika ilmunya saja tidak kompeten. Tahu tajwidnya, tapi aplikasinya tidak. Tetap aja. Min, yaumin. Kan kemarin sudah. Iya itu kalau ketemu iya kan itu kan ya. Iya. Min, yaumin. Tidak teraplikasi. Jadi, tuh. Jadi indahnya ketika nikmatnya, ketika apa yang kita sampaikan itu dipahami dan nilainya luar biasa bagi seorang guru. Kalau kita mengajarkan guru tajwid, Fatihah,
ayat surah-surah dalam Al-Quran itu dipraktikkan oleh murid-muridnya di dalam sholat-sholatnya. Apa nggak kayak air hujan yang turun kepada orang yang mengajarkan. Gratis, gak usah repot-repot. Tinggal menuai hasil. Sholat nanti Ustaz yang ada di kuburan, kelak nanti suatu saat terus sekarang kelak gitu. Tinggal menerima manfaatnya. Ya. Subhanallah, Pak Budi bilang setiap sore kiriman maghrib, ya, setiap subuh kiriman, paling pasti kiriman bakso, kiriman pahala. Dari orang-orang murid-murid yang kita dulu didik dan dia membaca itu. Jadi kalau punya cucu, ini saya pernah dengar Mansur ini pernah bicara di TV. Saya dengerin kata beliau bicara. Ya, kata beliau begini, Bapak Ibu, kalau boleh mah jangan biarkan anak-anak kita diajar Fatihahnya orang lain. Biarkan Fatihah anak kita itu orang lain boleh ngajar yang lain. Fatihahnya anak kita harus kita yang ngajar. Sampai bisa, sampai pintar, sampai hafalnya dia bagus. Kenapa? Nanti dia baca setiap waktu surah-surah yang lain mungkin nggak dibaca, Fatihah kan? Iya juga ya. Fatihah doang, selesai sudah. Kadang-kadang anak-anak kita itu lebih cenderung mendengar kepada gurunya daripada orang tuanya. Anak-anak kita dari orang tua, kalau kita butuh pengalaman. Jadi sekali lagi, efektif dalam pengajaran, kalau efektif tersampai pesannya dengan baik, lalu ketika sudah tersampai, diaplikasikan untuk efisien. Kita yang mengajar, kita guru, kita mudarris, mu'allim atau apapun namanya, mudah-mudahan memiliki kedua unsur ini. Inilah sesungguhnya kompetensi, ilmunya dan prakteknya. Tapi atau perlu juga metode. Ini lihat. Kalau orang yang sudah menyerah, ini sudah tidak sampai ke sini. Kan ada, ya? Atau ini nih, licin nih. Tapi dengan cara saling membantu. Ini metode, ini cara sampai ke tingkat. Ini dengan cara saling membantu sampai bisa menyebar kepada kesuksesan. Apa namanya? Kita guru itu pada waktunya, pada porsinya, pada saatnya kita ada bagian. Tetapi tidak mungkin semua kesuksesan anak itu ada pada diri kita. Ada orang lain. Kita tidak semua guru bisa ngajari pro, ngajar fisika, bingung kadang-kadang fisika. Bisa ngajar fisika, ngajar tajwid. Jadi bagian menuju kesuksesan anak-anak kita adalah karena tulungan, karena riungan, karena peran-peran orang-orang. Dan orang-orang itu semuanya, peran itu jangan dilupakan. Guru-guru SD katanya, guru-guru SD. Dulu guru-guru kami itu WA paling tinggi. Ya, WA. Kalau kita ketemu guru tinggi, dokter, nggak bisa jadi dokter kalau nggak WA. Ada Pak, kalau nggak ada guru-guru dari SD, nggak mungkin kita sampai sekarang. Bisa magister, bisa sarjana, bisa dokter. Maka jangan lupakan itu. Kalau saya masih ada lagi kemana? Ke bekas guru. Nggak ada bekas. Cendol ada bekas. Kalau dulu nggak ada. Kan? Iya. Gurunya juga begitu. Ente ya, bekas murid, murid bekas. Ada. Tetap ilmunya nggak ada ya, Bang. Ini perannya dia, Bapak. Perannya masing-masing ada menjadi bagian daripada kehidupan. Oke. Ya, ini perlu metode juga. Sambung menyambung itu juga metode. Cara praktis mencapai kesuksesan, mencapai kesuksesannya perlu metode. Belajar kita sesungguhnya semuanya dulu. Terlepas bahwa mungkin guru-guru kita dulu, waktu dulu, mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin pengalaman sebagainya, mungkin dibanding guru sekarang, tetapi jangan lupakan jasa mereka. Untuk mereka adalah bagian dalam kehidupan.
Baik. Siapa guru sesungguhnya? Ini Bapak Ibu. Ternyata guru di dalam Islam itu. Kita sering mengatakan guru itu adalah orang yang ada di sekolah. Pakai dasi atau pakai jas, ngajar di depan kelas. Kita melupakan ada unsur terpenting dalam kehidupan kita seorang muslim, dan itu disebut guru. Meskipun bukan manusia, Tuhan kita Allah SWT adalah guru pertama. Tanpa Allah, oh ya enggak. Tanpa peran Allah kita ada, tanpa peran Allah kita tidak ada. Sehebat apapun instruktur, guru, dosen, muadzin, mudarris, muallim, secanggih apapun teknik metodenya, sehebat apapun materinya, tanpa Allah yang menitipkan ke dalam hati, meneruskan ke dalam jiwa kita nih, nggak akan nyampe. Atas sisa Allah. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Apa ya? Surat Yasin ya? Ayat apa ini? Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi. Maknanya? Pokoknya ada kalau nggak paham artinya bukan bukan. Ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran terjemah. Artinya ada di Al-Quran terjemah. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi. Apa artinya? Kalau kesalahan itu yuhti'una. Ini yuhti'una bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Maknanya tidak ada yang menguasai sedikit pun ilmu kecuali Allah kehendaki. Bapak Ibu, sehebat apapun penyampai materinya, metodenya, ruangannya, apanya, kalau Allah nggak kehendaki masuk ke dalam diri seorang, kagak nyampe. Jadi guru itu hanya mediator, hanya wasilah, hanya jembatan, hanya perantara. Tuh, ada ya 2 orang, 3 orang sekelas, 40 orang, 50 orang belajar yang sama, gitu. Materinya sama, jamnya sama, gurunya sama, bukunya sama, hasilnya. Kenapa? Allah menghendaki. Ada yang hari ini masuk, besok hilang. Gitu. Ada yang hari ini hilang, besok lupa. Macam-macam. Maka sebagai penyampai kita guru, karena Allah sesungguhnya yang menyampaikan itu, maka dalam proses pengajaran kita niatkan, kita kaitkan, kita sampirkan hati kita, tujuan kita, kehendak kita, niatan kita kepada Allah. Ada doanya ya? Apa itu? Rabbi allimni uluman tanfa'uni. Allah ajari aku ilmu yang bermanfaat bagi diri. Berarti yang ajarkan apa? Aku juga pakai. Rabbi allimni uluman tanfa'uni. Ini bukan bahasa, ini bukan bahasa Sumatera Barat, Sumatera Padang. Ini bahasa Rabbi alimi uluman tanpa Ya Allah, ajari aku ilmu-ilmu
bagi aku. Kalau yang bermanfaat, nggak usah masukin. Yang manfaat aja. Kita tidak tahu yang manfaat sama kita atau tidak. Yang tahu? Yang memberi manfaat. Yang bermanfaat. Bukan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wafiqni amalan salihan. Tulis nanti tulis. Pokoknya tidak artinya doa-doa itu bisa menggunakan kata-kata yang Arab seperti ini. Kalau kalimatnya agak sulit, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin kalau pakai bahasa Arab kan lebih enak ya. Doa gitu sama Allah pakai bahasa Indonesia kayaknya nggak resep gitu. Ayatnya itu mah bukan itu. Emang Allah nggak ngerti apa? Paham? Cuma kalau pakai Arab dia kurang cocok. Rabi alimnya ulumah nabawi yang mengajari kita, yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang membuat kita paham, itu bukan siapa-siapa, Allah. Dan Allah kasihkan ilmunya bukan hanya untuk orang beriman. Siapa saja berusaha Allah kasih. Di sini hukum alam bermain. Siapa yang berusaha, siapa yang bekerja, siapa yang mencari kasih. Gitu. Meskipun ilmunya bagi mereka belum tentu bermanfaat. Kalau kita kan bukan hanya ilmu, bagaimana ilmu ini mengantarkan kita bagi dunia dan tapi hukum alamnya siapa yang mencari, siapa yang berusaha, pasti dia kasih oleh Allah. Kok masih ada orang-orang mereka itu lebih pandai yang jual mereka terus. Kenapa? Karena mereka menguasai metode. Coba. Kita ngaji Quran udah zaman modern begini masih pakai Baghdadiyah. Alif alif dhamma alif kasrah itu masih menguji tuh. Itu juga boleh bagus. Barangkali ada yang lebih efektif dan lebih efektif. Ya terang. Ya berapa 6 bulan sekarang ada di pelatihan 2 jam bisa. 2 jam bisa. Bisa apa? Bisa kalau Quran. Allah lah yang pertama sebagai guru. Artinya Allah yang mengajar. Lihat Bapak Ibu. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang ajar Adam siapa? Allah. Saudara, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Apa dia artinya? Mengajar manusia mana? Mengajar manusia apa yang tidak tahu lalu mengajar itu siapa? Medianya apa? Guru, dosen, muadaris, ustaz. Memang Allah ingin nggak bagus dong kalau semua orang sama. Sama semua, nggak unik. Ada yang belajarnya sekali belajar langsung tahu, ngerti, bisa. Ada yang perlu 2 kali, ada yang perlu 3 kali baru masuk. Nggak apa-apa, itu unik. Seperti itu. Memang seperti ini. Kalau semua yang sama, nggak unik. Dunia ini nggak unik kalau semuanya serba sama. Ya, kayak
Biarkan itu. Supaya ada yang pandai, ada yang kurang. Kalau pandai semua ada yang pandai. Ya, semuanya pintar semua. Enggak ada sekolah. Semua rugi kalau semua orang kaya semua rugi. Siapa yang mau nyapuin? Ada yang tugas nyapu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari orang kaya. Nah gitu ya. Baik. Jadi jangan kalau ada anak kita yang kurang pandai dalam tanda kutip, jangan berkecil hati. Usaha terus. Tidak boleh putus asa. Asal anak saya malah astagfirullah. Alhamdulillah. Kalau sudah saya menang cuma susah. Dia mah, aduh, kalau ucapannya begitu kan nggak bagus. Anaknya jadi frustasi. Nanti anaknya udah jalan, nggak usah diajak kenapa? Saya mau bodoh. Sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada belum tahu. Belum tahu. Kalau sudah tahu, jadi pintar. Itu aja. Belum waktunya, pintar. Insya Allah besok. Bayangkan kalau gurunya model begitu. Ini sebenarnya bukan guru, lebih pantas butuh hijau. Muridnya pasti pada takut. Baik. Dasar metode pendidikan Islam itu ada 4. Metode Islam, yang namanya metode Islam harus mendasarkan diri kepada 4 unsur ini. Dasar agama maksudnya apa nih? Bahwa metode yang diajarkan itu tidak boleh lepas dari tuntunan. Metode apapun yang dipakai tidak boleh melanggar. Sekiranya ada metode yang melanggar syariat. Metodenya uji coba apa? Uji coba arak. Caranya gimana? Diminumnya. Boleh, itu haram. Kan ini lagi pendidikan, aman. Ya. Aspek biologis perlu memperhatikan di dalam mengajar. Ada aspek-aspek biologis, gitu ya. Apa itu? Panca indera. Ada laki-laki, ada perempuan. Beda ya? Beda. Ada mata, telinga. Indahnya bahwa semua yang ada di dalam diri seseorang itu bagian yang perlu diperhatikan di dalam pendidikan. Tidak hanya matanya tapi mendengar, tapi bisa merasakan, membacakan, mengungkapkan. Aspek psikologis, kejiwaan berbeda. Umur 10 tahun sama 20 tahun beda. Umur 20 tahun sama 40 tahun 60 tahun laki-laki perempuan ya. Maka perlu memperhatikan perbedaan itu. Dan sosiologis, di mana masyarakat itu ada. Mungkin barangkali di Medan, di Medan barangkali ada perbedaan metodenya dengan yang di Solo. Barangkali ya, tidak ada tahu. Kalau orang Medan itu bahasanya kasar, bahasanya keras, itu kan bukan bentuk kasar ya. Belum tentu kasar, cuma bahasanya keras, tetapi belum tentu kasar. Di Sunda, di Solo, bilang bahasanya halus, belum tentu kasar. Ini enak bisa, ngejek pakai kita, dosa, bahasanya halus, tapi isinya gitu ya. Jadi tetapi perlu memperhatikan di mana pendidikan itu sekarang. Budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tetap diperhatikan. Baik ya, prinsip-prinsip metode mengajar. Gak usah tulis apa, bahkan ini dilihatin aja. Tapi kalau tulis apa? Kalau nggak ditulis juga, cukup dilihatin.
Prinsip metode mengajar agar efektif dan efisien, maka metodenya itu memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Ada unsur kegiatan-kegiatan yang sifatnya terselenggara, tidak mesti harus dalam kelompok-kelompok tertentu, anak-anak mampu melakukan sendiri. Dimanfaatkan hukum pembelajaran. Hukum pembelajaran diantaranya adalah yang paling masyhur adalah misalnya ada Jones Law. Jones Law, hukum Jones. Hukum Jones itu mengatakan 3 kali 5 itu tidak lebih baik dari 5 kali 3. 3 kali 5 itu lebih baik dari 5 kali 3. Coba perhatikan Bapak Ibu. Apa maksudnya? 3 kali 5 itu lebih baik daripada 5 kali 3. Aneh. Coba 3 kali 5 berapa? 5 kali 3? Oh, lebih baik. Sebab ini bukan angka-angka, ini bicara tentang metode. Nah, hukum Jones mengatakan jika anak itu belajar banyaknya 3 kali tapi dilakukan dalam waktu 5 kali, itu akan lebih baik daripada 5 materinya disampaikan pada 3 kali. Artinya apa? Tambah banyak pertemuan pengulangan itu akan lebih baik nyerap kepada diri anak daripada pertemuan sedikit tetapi materi berbanyak. 3 ayat, masing-masing 3 ayat selama 5 hari, berapa jumlahnya? 15. Itu lebih banyak daripada 5 ayat 3 hari. Bisa dipahami? Anak menghafalnya 3 ayat setiap hari kali 5 hari sama dengan 15 hari. Menghafal 5 ayat kali 3 hari juga sama banyak hasilnya 15. Tapi itu tidak lebih baik dari di atas secara umum. Sebab apa? Sedikit beban, banyak pengulangan, lebih besar, lebih mantap, lebih baik pencapaian dan penguasaannya. Dibanding kalau anak dicor terus, dipaksa terus, banyak yang penting dan sekian hari selesai. Itu akan lebih cepat. Hukum pengulangan di sini berlaku. Ulang. Ya, ini dimanfaatkan hukum pelajaran. Berawal dari apa yang diketahui. Nanti kita bicara di dalam strategi dan tahapan pengajaran. Dari dalam pengajaran kita, Bapak Ibu guru biasanya sebelum mengajar dimulai dengan apa itu namanya? Oh iya, mulai dengan doa. Sebelum doa mungkin gurunya masuk dulu ya. Benar, dimulai doa ke doa. Mulai pelajaran dengan apa? Dengan absen. Habis absen istirahat. Kapan harus? Habis absen ngecek buku. Habis ngecek buku, sebentar merokok dulu. Kopi dulu. Terus sudah selesai. 5 menit lagi ya, oke? Ya cukup ya. Boleh nanti ya ditulis semua di buku dari halaman 60 sampai 86 ya. Ini dia. Apa sih? Itu bukan itu yang dimaksud. Berawal dari yang telah diketahui apa yang disebut dengan dalam bahasa keamanan belajar namanya upper section. Atau dalam istilah Dexter namanya entering behavior. Mengenal anak, pengetahuan anak di awal itu tentang pelajaran yang kita mulai apa? Susah nanti kita mulai. Jadi kalau kita mau belajar Bapak Ibu mau mengajarkan tajwid, ya hukum-hukum tajwid nih, izhar, ikhfa, idgham, ikhlas dan sebagainya. Harus apa Bapak Ibu? Harus tahu apa? Harus tahu huruf hijab. Bayangkan mau ngajari idgham, ikhlas,
Ilfa, gurunya tidak tahu. Nun yang mana? Tidak tahu dan sudah tahu. Tahu belum? Sudah tahu. Kalau nggak tahu, namanya tidak memulai dari yang tidak tahu. Terpadu antara teori dan praktek. Praktek. Nanti mudah-mudahan suatu saat saya minta berorang praktek di depannya aja. Praktek. Depan doang macam apa? Habis ke depan? Iya. Memperhatikan perbedaan individual. Betapapun anak-anak kita itu sama umurnya, tetapi sesungguhnya berbeda-beda karakternya. Ada yang pemalu, ada yang aktif, yang nakal. Ada orang yang nakal, yang aktif. Aktif. Sebenarnya belum tentu nakal ya, anak itu aktif ya. Oh, sebuah ini ya, sebuah ingin tahu, sebuah penasaran. Belum tentu anak itu nakal. Menangkap kemampuan berpikir dan nalar. Sebisa mungkin anak-anak kita itu dirangsang nalarnya supaya kalau menggunakan begini. Nah, kemarin ini huruf apa ya? Misalnya ini huruf apa? Ba. Iya. Sekarang kita belajarnya ketika yang di atas. Yang di bawah kemarin apa ya? Sebentar. Yang di bawah ini kayak perahu begini apa ya? Misalnya. Oh, anak ingat. Oh, yang titiknya di bawah namanya ba. Sekarang titiknya naik ke atas, namanya nun. Oh, ba nun. Ini kalau salah pada kita ya. Kalau enggak, udah, jempol aja terus. Dah, coba bisa ya, apa? Ya, itu juga bisa. Itu kan metode. Cuma ada yang efektif, ada yang memperhatikan perkembangan siswa variatif dan komunikatif. Jadi dalam menyampaikan tentu perlu variasi penyampaian. Nanti metode banyak, kita lihat nanti metode itu banyak. Ceramah, demonstrasi, ada representator, ekspositor, dan macam-macam lah, diskusi dan sebagainya. Boleh saat pakai variasi dan komunikatif dua arah, ya pembicaraan. Menantang dan memotivasi siswa. Yo, yang ini titiknya di atas apa kemarin? Apa nih titiknya di atas? Satu, no. Kalau titiknya dua, titiknya tiga, iya. Kalau kosong, titiknya satu di bawah, titiknya satu di atas, oh, titiknya tiga di bawah. Ini nggak ada belum dijadian. Iya, belum dijadian ya. Ada orang, oh dari sini yang tiga, dari A berangkat ke sini. Baik, memberi peluang siswa untuk bertanya dan menjawab yang bagus. Ya, nanti di pelajaran saya nih, nggak mesti kalau bertanya mau ujung dulu ya, Bobe. Selesai dulu, mau bertanya, waktunya habis. Boleh di tengah-tengah jalan, kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau saya jawab, kalau tidak, lakukan ke depan. Minggu depan nggak bisa, lakukan lagi minggu depan. Nggak ada bisa, ke depan. Memberi peluang siswa untuk bertanya. Mampu menyempurnakan kekurangan metode yang lain. Karena kita menggunakan variasi metode, dan metode itu banyak, maka idealnya adalah metode itu digabung antara metode diskusi dan metode tanya jawab dengan ceramah dengan metode dramatisasi dengan metode macam-macam banyak metode. Boleh ya, tidak mesti metode itu satu saja. Boleh. Dapat digunakan untuk berbagai materi. Yang bagus metode itu adalah manakala metode itu satu metode dapat digunakan untuk banyak materi. Nanti sendiri materi metode apa sih yang bagus untuk semua materi bisa, andai ada. Terus metode yang bagus adalah fleksibel dan dinamis. Tidak harus itu saja, tapi boleh dia mengalami satu satu perubahan yang dibutuhkan. Nah ini ada hukum belajar selanjutnya. Bagaimana nak belajar?
Tell me and I forget. Apa itu? Ini dia. Ini bukan sedang. Ini kata Vernon Maldenation. Kata Vernon, gaya itu begini. Tell me, I forget. Apa tadi nanti I forget? Sampaikan padaku, ajari aku. Tapi aku teach me and I remember. Ajari aku. Kalau yang dari tadi, kasih tahu aku, dan aku akan lupa. Maka aku akan lupa. Ajari aku, maka aku akan ingat. Cuma sekedar ingat. Tapi involve me. Apa involve me? Libatkan diriku, libatkan aku supaya aktif ikut di dalam pembelajaran. Ayo bergerak, ayo ke depan, nulis ini. Maknanya apa? And I learn. Saya menjadi belajar. Tidak hanya cuma ingat, tidak hanya cuma tahu. Dan akhirnya kalau tahu nggak hidup. Tapi involve me. Libatkan, sertakan aku. Sekarang nama ini guru kita di sekolah SD TK itu kreatif itu. Ada istilahnya kalau saya dengar itu kalau di TK itu ada namanya sistem tema. Sistem pojok, sistem anak itu bergerak. Di SMP juga begitu. Kelas-kelas SMP itu dinamis. Kelasnya mungkin ini 3 kolom ini, 8x7 standarnya, kelasnya, lalu bangku 24, bangkunya itu bisa dikirinan, geser-geser. Sehingga hari ini belajarnya muka, besok belajarnya kotak, besok belajarnya besok belajarnya lemak. Segala satu anak itu merasakan. Bahkan kalau sekarang itu trennya orang kota ke desa, ya, waktu liburan ke desa, ngapain? Beluku, atau beluku? Apa itu? Baca. Ada orang tuh lihat, ada ya, itu kan di sawah. Jadi itu anak-anak di TV berlibur ke sawah. Katakan saya nggak aneh, hari-hari saya melihat kebun. Lihat kebun, lihat sawah, lihat tanam orang nanam, orang apa tuh manen, udah biasa. Tapi bagaimana? Tertentu di kota nggak pernah tahu. Barangkali ya, nggak pernah tahu. Taunya berat, masuk ke mulut udah selesai. Ini nasi. Oh iya, kok beras. Udah nasi ya. Jadi lagi. Ini dia baru. Apa yang kita lakukan mestian di dalam mengajar anak-anak? Ayo. Kita mengajar tajwid ya. Tajwid ini. Kalau kita dapatnya, kalau kita cuma baca buku, kita cuma dapat 10%. Baca dapatnya 10% dari apa yang kita baca. %20% kalau kita dengar. Lebih enak itu dengar ya daripada baca ya. Apa teman apa tuh? Ringan. Bebannya ringan. Kalau baca sampai kalau dengar tuh sambil santai tiduran, mau tempurung, mau apa. Oh, konsentrasinya cuma satu. Kalau baca mata sama ini, kadang-kadang mata baca ini pikiran kemana-mana. Kan gitu? Sambil baca musik jalan, atau yang masuk yang mana? Kadang-kadang seperti. Nah, kalau hanya dengar dia lebih konsen. Cuma 20% dapatnya. Paling enak denger TV ya, ceramah, sambil ngopi, ceramah mau sudah berumur. Ini kan dia sambil ngopi, oh kamu kok dapat ya, tapi dapatnya 20%. 30% kalau kita lihat, cuma kita menghayalkan, melihat sendiri. Oh itu visual, oh itu dia, maka dapatnya 30%. Kalau mendengar kan tidak, mendengar itu masih menghayalkan. Tapi kalau melihat sudah, oh, anak-anak atau gini. Nah, kalau doa itu global, dua roda, atas
atasnya, ada tutupnya, ada kudanya. Masih sulit, tapi kalau gitu, oh itu ya. Ada kuda, ada apa tadi, gerobak, ada 2 roda ditali sama kuda. Itu ya, 30%. 50% apabila apa yang sudah didengar lalu dilihat. Oh ini toh. Guru bahasa Arab saya itu mengajarkan Daraja. Dia masuk Daraja, kita ikuti Daraja itu Daraja masih kita Daraja. Begitu dia lama, gurunya keluar masuk dari sepeda. Aldi Daraja, langsung Daraja. Gak usah itu lagi ya. Daripada Daraja sebentar, kalau itu kayak maklumnya. Tapi kalau Aldi Daraja, itu udah kanan. Kalau nikah, kalau bagus, kanan. Seperti ini. Tak. Nanti tak. Ini beda. Kalau ini punya ini, kalau ini punya ini. Itu mendengar dan melihat. Berapa persen? Menurut penelitian? 50%. 70% apa yang kita katakan. Kenapa kita katakan begini? Kita sudah ada tahu pengetahuan awal. Kita tahu, sampaikan, itu dia. Maka saya menyampaikan di bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar apa, kalau Bapak Ibu hanya dengar, tahu di sini ada 30%. Suatu waktu Bapak Ibu dapatkan apa ini, sampaikan kepada murid, ajarkan kepada murid. Apa itu kepada teman murid? Berteman. Apa? Itu menambah. Kita sendiri jadi banyak gitu. Iya betul. Benar. Coba deh. Pokoknya beragam mantap aja. Tak kasih tahu. Islam itu begini. Mumpung baru dapat. Islam moyong kayak apa? Tetapi ketika kita sudah nyampe mentransfer, mengajar, itu sudah dapat bagi kita sendiri. Hal ini apa? Mengingatkan lebih kuat. Coba, itu percaya. Dan ternyata ini hukum pembelajaran atau mekanisme. 90% apa yang kita katakan, lalu kita lakukan. Sama masalah. Jadi kalau begitu, lakukan, katakan, dan lakukan. Katakan dan sampaikan. Baca, tahu, sampaikan, ucapkan. Alhamdulillah. Sementara pendahuluan tentang metodologi pembelajaran. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Siapa saja? Sama. Prinsip metode ini, pengajaran ini berlaku untuk semua. Meskipun tentu pada tahap tertentu, pada trik-trik tertentu ada spesifikasi, ada itu pengutamaan pada anak seperti ini. Kalau anak-anak masih bisa diajar untuk menghafal, maka ya orang tua belajar bahasa Arab itu ada namanya kawaid yang namanya Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik itu 1000 bait, kira-kira 1000 baitan. Dan gitu. Ya boleh, teknik saja. Ingat saja koma. Saya pikir koma tetangga kita. Mengingatkan itu boleh. Itu nanti kita bicara pada trik mengingatkan suatu kaitan pelajaran dengan lingkungan. Silakan Bapak. Kalau ngajar orang banyak, ya, dengan cara pelan-pelan diulang-ulang, apakah dengan cepat ulangannya sedikit gimana? Baik. Saya tidak mengatakan mana yang lebih baik cepat atau lambat. Yang lebih baik itu yang jelas. Lambat tapi tidak jelas.
tentu yang jelas. Pada porsinya bisa cepat, pada porsinya bisa lambat. Tetapi yang proporsional dan jelas. Allah, silakan Mama. Kalau bisa, kalau boleh. Apalagi iya. Silakan. Oke. Metode mengajar Al-Quran bagi orang tua apa? Pada saatnya kita bahas. sih. Kalau saya berpendapat, apakah mengajar Al-Quran itu sama dengan metode-metode sosial, mengajar sosial? Maksud saya, secara umum sama. Komunikasi, ya, penyertaan, itu sama. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan, mengajar Al-Quran ada musyafahah, sebenarnya kan sama itu. Penyertaan peserta kepada kita. Jadi tidak bagus mengajar Al-Quran hanya aktif gurunya. Muridnya tidak mempraktekkan, malah keliru. Nanti kita lihat ini dalam metode ya, ada namanya tasmi, talqin dan sebagainya. Mana yang lebih penting, mana yang diutamakan? Tentu betul pada masa anak, remaja dewasa, tentu ada kesulitan, ada apa namanya itu secara detail ada perbedaan. Tetapi secara umum pembelajaran itu jelas. Kira gitu. Pada tahap tertentu ada perbedaan. Insya Allah kita lakukan, kita lanjutkan minggu depan. Sehat walafiat semuanya.